Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas mengenai aktivitas memenuhi kebutuhan. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nailul Hidayah, NIM 1910910012, kelas A4 IPS. Aktivitas memenuhi kebutuhan. Sebelum masuk ke pembahasan, terlebih dahulu saya akan menjelaskan beberapa poin-poin pembahasan yang akan nantinya saya bahas. Yang pertama, pengertian motif ekonomi. Yang kedua, macam-macam motif ekonomi. Yang ketiga, pengertian prinsip ekonomi. Dan yang terakhir, penerapan prinsip ekonomi. Pertama, pengertian motif ekonomi. Apa sih itu motif ekonomi? Motif ekonomi adalah keinginan atau alasan yang mendorong manusia untuk melakukan tindakan ekonomi. Contohnya, seorang petani tekun dan rajin agar panennya berhasil dengan baik. Berarti orang itu bekerja sebagai petani. Bekerja sebagai petani itu merupakan tindakan ekonomi. Kedua, macam-macam motif ekonomi. Motif ekonomi yang pertama yaitu memenuhi kebutuhan. Motif paling penting yang mendorong manusia melakukan kegiatan ekonomi, yaitu ingin memenuhi kebutuhan untuk mencapai kemakmuran. Apabila penghasilannya tidak mencukupi, maka ia berusaha mendapatkan penghasilan tambahan dengan melakukan kegiatan ekonomi lainnya. Contohnya, seorang pedagang sayuran berkeliling dengan tujuan membantu mendapatkan tambahan penghasilan suaminya yang bekerja sebagai buruh pabrik. Motif ekonomi yang kedua yaitu berbuat sosial. Berbuat sosial merupakan rasa kemanusiaan yang selalu ada pada diri setiap orang. Selain ingin memenuhi kebutuhan, manusia juga punya keinginan untuk menolong orang lain atau ingin membantu sesama manusia. Contoh, seorang siswa berkunjung ke panti asuhan untuk menyumbangkan buku-buku pelajaran yang tidak terpakai. Motif ekonomi yang ketiga yaitu mendapat penghargaan. Penghargaan yang dimaksud tidak hanya sekedar mendapat pujian atau piagam, tetapi juga ingin status sosial yang lebih tinggi dari masyarakat sekitar. Penghargaan dapat diperoleh apabila ada usaha dengan rajin untuk memperolehnya. Contoh, seorang siswa rajin belajar saat ulangan agar mendapatkan ranking saat kenaikan kelas. Motif ekonomi yang terakhir yaitu memperoleh kekuasaan. Motif lain yang mendorong manusia untuk melakukan kegiatan ekonomi adalah motif memperoleh kekuasaan. Manusia terkadang tidak puas terhadap apa yang diperolehnya, sehingga terus-menerus melakukan kegiatan dan mengembangkan usaha. Ketiga, pengertian prinsip ekonomi. Apa sih itu prinsip ekonomi? Prinsip ekonomi adalah usaha mendapat hasil tertentu dengan pengorbanan yang sekecil mungkin. Prinsip ekonomi baik sekali digunakan dalam segala kegiatan ekonomi, baik kegiatan produksi, distribusi, maupun konsumsi. Contoh, orang akan membeli sepatu di toko A dengan harga 150.000, sedangkan di toko B harganya itu 149.000. Dan di toko C harga sepatu dengan kualitas yang sama itu harganya 159.500. Berdasarkan prinsip ekonomi, tentu orang tersebut akan membeli sepatu pada toko B yang harganya lebih murah dengan kualitas sama. Orang yang berpedoman pada prinsip ekonomi selalu melakukan pertimbangan-pertimbangan sehingga pengorbanan kita dapat memperoleh hasil yang maksimal. Yang keempat, yang terakhir, yaitu penerapan prinsip ekonomi. Penerapan prinsip ekonomi yang pertama yaitu dalam kegiatan produksi. Yang pertama yaitu menggunakan bahan mentah atau bahan baku dengan mutu baik. Yang kedua, mendirikan tempat perusahaan yang dekat dengan bahan mentah atau bahan baku. Yang ketiga, menggunakan tenaga kerja dengan upah murah. Dan yang terakhir, harus selalu hemat dalam biaya produksi.
Prinsip ekonomi yang kedua yaitu dalam kegiatan distribusi. Yang pertama, menyalurkan barang dengan prinsip tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat tempat. Yang kedua, menempatkan perusahaan di antara produsen dan konsumen. Yang ketiga, memberikan layanan dengan baik. Dan yang terakhir, menggunakan sarana distribusi yang murah. Prinsip ekonomi yang ketiga yaitu dalam kegiatan konsumsi. Yang pertama, membeli barang dengan memilih terlebih dahulu. Yang kedua, memilih barang dengan kualitas bagus. Yang ketiga, membeli barang sesuai dengan yang direncanakan. Dan yang terakhir, setiap awal bulan membuat daftar kebutuhan berdasarkan skala prioritas. Terima kasih, semoga bermanfaat. Bila ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.